Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qadariyah, NPM 1804041122, jurusan Ekonomi Syariah, kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuryasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup keuangan Islam, filosofi keuangan Islam, dan prinsip maqasid syariah. A. Ruang lingkup keuangan Islam. Pengertian dan ruang lingkup keuangan Islam. Islamic finance atau keuangan Islam terdiri dari dua suku kata, Islam dan finance. Finance menunjukkan bahwa pasar keuangan Islam dan lembaga keuangan yang berurusan dengan alokasi keuangan dan resiko kredit. Dengan demikian, keuangan Islam harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain, kata Islam menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional. Karena adanya Islam sebagai sumber ajaran dan nilai dalam keuangan. Para ahli mendefinisikan keuangan Islam dengan berbagai redaksi. Menurut Yusuf Talal Lorenzo, keuangan Islam adalah penyediaan jasa keuangan atas dasar yang sesuai dengan prinsip dan kaidah jurisprudensi komersial atau fikih muamalat. Visser mendefinisikan apakah keuangan Islam adalah cara untuk mempraktikkan prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi, upaya untuk mengembangkan jenis ekonomi Islam tertentu, berdasarkan ajaran kitab suci umat Islam, Al-Quran, dan hukum agama Islam, syariah, dapat dilihat sebagai manifestasi dari keinginan yang dipendam oleh umat Islam untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali identitas mereka sendiri. Vogel dan Hayes mendefinisikan secara singkat namun rinci, keuangan Islam berakar kuat dalam Al-Quran dan ajaran Muhammad dan interpretasi sumber wahyu oleh para pengikutnya. Menurut Ibrahim Wardah, tidak ada yang menjelaskan pengertian tentang keuangan Islam secara sempurna. Namun, secara umum dapat dijelaskan bahwa keuangan Islam adalah lembaga keuangan milik umat Islam yang melayani umat Islam, di mana terdapat Dewan Syariah yang merupakan anggota Organisasi Internasional Bank Islam atau IAIB dan sebagainya. Lebih luasnya lagi, keuangan Islam itu tidak hanya mencangkup persoalan perbankan, tetapi juga mencangkup kerjasama saling membiayai, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya di luar bank. Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah saat ini masih direspon dengan skeptis atau kurang adanya kepercayaan oleh masyarakat Indonesia. Sikap ini juga dirasakan oleh perbankan syariah di negara muslim lainnya. Skeptisme masyarakat terhadap perbankan syariah tidak lepas dari dominasi sistem keuangan perbankan berbasis bunga yang telah berlangsung sejak masa kolonial sampai sekarang. Selain itu, masih ada beberapa permasalahan khususnya dalam operasional kelembagaannya, khususnya dalam perbankan. Irfan Syauqi menemukan adanya problematika yang muncul seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah yang dapat dikategorikan pada beberapa permasalahan yang ada di antaranya, yaitu yang pertama, kurangnya deposito. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah likuiditas yang berlebihan. Yang ketiga, problematika biaya dan profitabilitas. Yang keempat, masalah pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Yang kelima, masih minimnya sumber daya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah.
Dan yang keenam, yang dihadapi kalangan perbankan syariah adalah belum maksimalnya industri undang-undang yang menjadi payung hukum bagi keseluruhan aktivitas perbankan Islam. Yang B, filosofi keuangan Islam. Ekonomi atau keuangan Islam merupakan bagian terpenting. Hal ini diperluas dalam beberapa peraturan dan dorongan, peraturan atau larangan mengenai riba dan izin melakukan perdagangan. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan atau mengizinkan memperoleh keuntungan, tapi berasal dari perdagangan dan melarang riba. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh prosesi keuangan harus menyajikan transaksi yang nyata sehingga meraih keuntungan yang nyata. Riba pada dasarnya diartikan sebagai bunga yang memberikan penambah. Dalam Islam melarang ekonomi yang tidak seimbang. Pada seluruh transaksi yang mengandung bunga sangatlah dilarang. Pertukaran transaksi atas uang atau barang yang menyajikan uang atau nilainya harus sama dari tangan ke tangan. Dalam konteks keuangan Islam, pinjaman berasal dari kegiatan moneter atau keuangan di mana keuangan Islam bertukar tangan dengan jaminan pengambilan penuh tanpa adanya penambahan ke pemilik dana. Pengembalian dalam negosiasi bunga, keuangan Islam tidak menyetujui pengembalian resiko yang terlalu besar atau permainan yang justru dapat menimbulkan eksploitasi atau kerugian kepada kedua belah pihak yang bersangkutan. Menurut J.M. Muslimin, ada asas filosofi ekonomi dan keuangan syariah, yaitu yang pertama, semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah. Karena dialah yang menciptakannya. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dan alat perlengkapan yang sempurna agar mampu melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain, terutama flora dan fauna, diciptakan Allah untuk manusia agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya. Yang keempat, beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam. Karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Menurut Arman, dalam bab Oman, untuk mematuhi aturan dan ketentuan syariah, Lembaga Keuangan Islam telah membentuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tugas DPS adalah memantau dan mengatur aktivitas keuangan syariah yang sedang berjalan, lembaga yang sesuai dengan hukum dan yurisdiksi Islam. Dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi memantau dan mengatur kegiatan yang sedang berlangsung pada lembaga keuangan Islam harus sesuai dengan hukum dan yurisdiksi Islam. Salah satu yurisdiksi Islam yang harus dilakukan adalah sesuai dengan filosofi keuangan Islam. Filosofi keuangan Islam terdiri dari dua,
yaitu adil dan ihsan. Yang pertama, adil. Adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak. Dengan kata lain, berlaku adil adalah menegakkan yang hak dan berpegang pada kebenaran. Berlaku adil merupakan kewajiban dalam Islam, secara mutlak diperintahkan tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Keadilan merupakan dasar dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan orang lain dan diri sendiri. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau haknya. Meminimumkan biaya produksi dan menggunakan sumber daya alam secara maksimal merupakan bagian dari adil, karena hal tersebut adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan. Sikap adil sangat diperlukan dalam setiap tindakan, termasuk dalam tindakan berekonomi. Dengan sikap adil, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya yang benar. Salah satu larangan dalam transaksi berbasis syariah adalah tidak menggunakan aturan riba. Di mana aturan riba hanya ada pada perbankan konvensional. Riba merupakan tambahan atas piutang suatu penjualan. Riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, ihsan. Ihsan yaitu seorang manusia menyembah Robnya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan, seolah-olah dia melihatnya sehingga dia pun sangat ingin sampai kepadanya. Dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Tapi bila dia tidak bisa mencapai kondisi semacam ini, maka hendaknya dia berada pada derajat kedua, yaitu menyembah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas dari tertimpa siksanya. Ihsan dalam syariah berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ibadah. Dengan begitu, segala aktivitas manusia agar lebih terarah dan maju. Fungsi ihsan tersebut sesuai dengan definisinya, yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat atau mengontrol engkau. Karena itu, ihsan mencegah dari sifat penipuan atau kecurangan, di mana dalam pengelolaan operasional dalam perbankan, dengan menggolongkan resiko akan mengurangi kecurangan yang dapat merugikan. Yang C. Prinsip maqasid syariah. 1. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan bentuk plural atau jamak dari kata maqasyud, sedangkan akar katanya berasal dari kata verba qasyada yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Maqasid syariah adalah jantung dalam ilmu usul fikih. Karena itu, maqasid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, moneter, fiskal, public finance, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dalam keuangan syariah serta teori-teori ekonomi makro lainnya. Maqasid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Beberapa alasan maqasid as-syariah digunakan dalam membahas konsep keuangan Islam, yaitu: yang pertama, maqasid al-syariah dapat digunakan untuk menetapkan parameter maslahah dan mafsadah. Yang kedua, maqasid al-syariah memungkinkan untuk memahami berbagai tingkatan tujuan syariah, prioritas, dan kategorinya.
Yang ketiga, Maqasid al-Syariah juga meneliti hubungan antara dua jenis maqasid, di mana maqasid mukallaf harus patuh kepada maqasid dari pemberi hukum untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan syariah dalam kegiatan manusia. Yang keempat, maqasid syariah memfasilitasi proses penalaran hukum muamalah untuk bisa diterapkan. Yang kelima, penalaran dalam maqasid al-syariah menjadi pintu gerbang analogi di mana putusan syariah dapat diperluas untuk kasus lain berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, prinsip dan konsep maqasid syariah. Menurut Dr. Ahcene Lasasna yang mengambil definisi maqasid al-syariah dari Ibnu Ashur yang mendefinisikan maqasid al-syariah berdasarkan dua aspek, yaitu yang pertama aspek umum yang merupakan tujuan dan hikmah dibalik diberlakukannya semua atau sebagian dari putusan syariah. Dan yang kedua, berhubungan dengan maksud tertentu untuk tujuan yang dirancang guna mencapai manfaat khusus bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti keuangan Islam. Al-Saitibi membagi maqasid menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, dahruriyat atau primer. Dahruriyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan pokok itu ada 5, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Yang kedua, hajiyat atau sekunder. Hajijiyat merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, tahsiniyat atau tersier. Tujuan yang bersifat tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Menurut Al-Saitibi, ada 5 bentuk maqasid syariah atau bisa disebut kulliyat al-khamsah atau 5 prinsip umum. Kelima prinsip maqasid tersebut yaitu: yang pertama, menjaga agama. Memelihara agama dalam peringkat dahruriyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Jika sholat tersebut diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingan dibedakan menjadi 3, yaitu memelihara jiwa dalam peringkat dahruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Memelihara jiwa dalam tingkat hajijiyat seperti diperbolehkan berburu binatang untuk dapat menikmati makanan yang lezat dan halal. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Yang ketiga, memelihara akal. Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3. Memelihara akal dalam peringkat dahruriyat seperti diharamkannya meminum minuman keras dan lainnya. Memelihara akal dalam peringkat hajijiyat seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Yang keempat, menjaga keturunan. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi 3. Memelihara keturunan dalam peringkat dahruriyat seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina. Memelihara keturunan dalam peringkat hajijiyat seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya.
memelihara keturunan dalam peringkat tasniat seperti disyariatkannya hitbah atau tunangan atau walimah dalam perkawinan. Yang kelima, menjaga harta. Memelihara harta dibedakan menjadi 3, yaitu memelihara harta dalam peringkat dahruriyat seperti syarat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik atau tidak sah. Memelihara harta dalam tingkat hajiyat seperti tentang jual beli dengan cara salam. Tetapi apabila cara ini tidak digunakan, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniat seperti tentang asuransi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.